Hari ini kita akan melanjutkan ayat ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini berlaku untuk siapa? Orang-orang beriman. Nah, panjenengan mukmin napa kafir? Mukmin napa munafik? Mukmin, alhamdulillah. Berarti ayat ini untuk kita. Diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Udkhulu, ya. Dakhala yadkhulu, udkhulu fis-silmi kafah. Apa? Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, kafah. Kafah itu totalitas, Pak. Totalitas berarti total, ya. Enggak boleh separuh-separuh, enggak boleh ya seperapat, enggak boleh sepertiga, ya, total, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Nah, langkah-langkah setan ini apa saja? Nanti dijelaskan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan juga nanti dijelaskan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Ya, coba kita membahas ayat ini ya. Yaqulullahu ta'ala amran ibadihil mu'minina bihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman, al-musaddiqina bi rasuli, yang percaya ya, kepada rasulnya, ayyakhudu bi jami'i ural islami wa syara'ih. Apa perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu agar mereka orang-orang beriman mengambil seluruh tali agama, ya, mengambil seluruh bagian yang ada di dalam Islam, wasyara'i, dan syariat-syariatnya. Nah, ini jami'un ya. Jadi semua ajaran, semua perintah, semua syariat yang ada di dalam Islam hendaknya kita ambil. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, jangan sampai sebagai seorang muslim kita mengambil sebagian ajaran Islam dan membuang sebagian yang lainnya. Dan membuang sebagian yang lainnya. Yang cocok diamalkan. Oh, iki enak iki, ya. Ini cocok dengan saya. Oh, ini Islam betul ini ya. Wah, ini enak ini Islam ini ya. Ya, cocok ini. Begitu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan pikirannya, dibuang. Ada alasan untuk tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintah Allah. Macam-macam. Ini. Maka Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan jangan diambil, ya, jangan mengambil sebagian kemudian membuang sebagian yang lainnya, ambil semuanya. Udkhulu fis-silmi kafah wal amalu bi jami'i awamirihi, dan mengamalkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tarku jami'u zawajirihi mastata'u min dalika, dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mastata'u, ya. Apa yang kita mampu kita laksanakan. Jangan sampai ya larangan-larangan ini kita kita modifikasi ya, kayak sepeda motor dimodifikasi ya. Misalnya riba itu jelas-jelas haram, bahkan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia cari-cari alasan. Banyak orang-orang yang menjadikan syariat Islam ini atau larangan-larangan dalam Islam ini
tetap dilaksanakan dengan apa? Memakai alasan-alasan yang justru menjadikan Islam itu buruk, menjadikan Islam itu tidak murni. Padahal kalau kita melaksanakan seluruh ajaran Islam, kemudian meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu adalah dengan melaksanakan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jangan dipilih-pilih, milih-milih yang enak ya, yang ajarannya yang cocok dijalankan, yang tidak dijauhi. Nah, ini bukan karakter Islam. Udkhulu fis silmi kafah, Ibnu Abbas menjelaskan, yakni al-Islam. Masuklah kalian fis silmi, udkhulu fis silmi, ya. Masuklah kalian ke dalam Islam. Maknanya adalah aslama yuslimu islaman, yaitu berserah diri. Nah ini, berserah diri. Kemudian Ar-Rabi' bin Anas juga menjelaskan udkhulu fis silmi yakni at-ta'ah. Masuk ke dalam Islam itu artinya adalah at-ta'ah. Kita mentaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya. Jadi ini perintah Pak, Bu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang-orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi, yaitu kepada Islam. Melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dan yang kedua adalah maknanya fis silmi itu at-ta'ah, yaitu menjalankan ketaatan. Nah, ini tidak ada khilaf ya, tidak ada perselisihan. Maka kalau kita masuk ke dalam Islam, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Ya. Udkhulu fis silmi kafah. Apa maknanya kafah? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid, ya. Kafah ay bimakna jami'an. Jami'an. Jami'an itu semuanya. Jadi masuk ke dalam Islam jami'an, semuanya, semua aturan Islam harus dilaksanakan. Ya. Wa qala Mujahid ay i'malu bi jami'il a'mal wa wujuhil birri. Kafah itu juga bermakna adalah mengamalkan semua apa yang ada di dalam Islam dengan betul-betul melakukan kebaikan di dalamnya. Nah, ini tafsirnya. Sehingga udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, totalitas itu pertama kita menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan syariat Islam seluruhnya. Ya. Kemudian kafah ini adalah kita berkarya, beramal sebanyak-banyaknya dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini udkhulu fis silmi kafah. Ayat ini turun berkenaan dengan pada saat itu ada beberapa dari kalangan Yahudi masuk Islam. Ya. Ada orang-orang Yahudi ini yang masuk Islam. Orang-orang Yahudi ini yang masuk Islam itu suatu hari dia minta izin kepada Rasulullah. Saya minta izin supaya saya beribadah di hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini ibadahnya siapa? Orang Yahudi ya. Sabtu. Minta izin untuk membaca Taurat pada malam harinya.
Jadi hari Sabtu beribadah, kemudian pada malam harinya mereka minta izin untuk membaca Taurat. Ya. Fa'amarahumullahu biiqamati sya'airil islami wal istighali biha amma adaha. Maka turunlah ayat ini dan kemudian diperintahkan kepada mereka untuk menunjukkan syiar-syiar Islam wal insighali biha, dan sibuk untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Di dalam Islam itu ibadahnya atau ada hari raya dalam satu pekan itu bukan hari Sabtu, tapi hari apa? Hari Jumat, ya, hari Jumat. Kemudian juga di dalam Islam itu ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian juga ada ibadah umroh, ada ibadah haji yang sebelumnya kita bahas ya ayatnya. Nah, syiar-syiar Islam inilah yang hari ini perlu kita dakwahkan kepada umat. Nah, ini. Jadi kalau hari ini kita sebagai seorang muslim justru kita ini sibuk untuk melakukan ya atau melaksanakan amal-amal di luar Islam, nah ini akan tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Sudah masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, harus totalitas. Tidak boleh dia ngikuti ajaran. Maka di dalam ayat ini ya, wa minal mufassirina may yaj'alu qawluhu kafatan halam minad dakhilina ay udkhulul islam kullukum, yaitu bahwa kafah adalah masuk Islam kullukum, seluruhnya ya, tidak sebagian-sebagian. Wa huwa annahum amaru kulluhum ay ya'malu bi jami'i syi'bil iman wa syara'il Islam, dan mengerjakan semua apa yang menjadi keyakinan iman kita dan syiar-syiar Islam yang ada di dalamnya. Nah, sudah tidak ada lagi alasan Bapak Ibu ya bahwa kita tidak melaksanakan Islam ini keseluruhannya. Islam ini mencakup segala ya sendi kehidupan, di dalam kehidupan umat Islam ya, di dalam kehidupan manusia. Ada pendidikan, ada politik, ada ya sosial, ada budaya, ada seluruhnya, bahkan ya masalah militer pun ada di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sebuah peperangan, bagaimana Rasulullah mendidik rumah tangga, mendidik anak-anak, mendidik keluarganya, mendidik istrinya. Bahkan Rasulullah, beliau adalah seorang pemimpin negara. Ya, beliau pemimpin negara, beliau juga komandan perang, beliau juga adalah suami terbaik di dalam rumah tangga. Beliau ya semua ada di dalam Islam, dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Islam ini sempurna. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Semua sudah lengkap. Tidak ada alasan ya. Nah, kalau ada orang yang punya pemikiran lain seperti hari ini kita ini tidak dalam fase Madinah, kita masih ada di Mekah ini, ya kembali kepada sejarah. Karena apa? Karena Islam belum menang. Berarti apa? Kalau masih di Mekah, tidak wajib sholat, ya, tidak wajib sholat. Pernah nggak menemukan yang seperti ini? Ada. Jadi bukan mereka itu nggak sholat karena apa ya? Nggak wajib sholat. Sholat tetap wajib. Tetapi karena hari ini ya peta politiknya kita ini mendudukkan dirinya sebagai seorang Muslim yang berada pada fase Mekah. Ketika Nabi belum hijrah ke Madinah. Karena apa? Sholat itu diperintahkan, diwajibkan pada saat Nabi Muhammad SAW berada di mana? Di Madinah. Ya.
Jilbab juga begitu. Jadi tidak ada alasan kita tidak melaksanakan syariat kafah ini. Ya, apalagi menggunakan fase Mekah dan fase Madinah. Ya, fase Mekah dan fase Madinah. Ya, kita menggunakan fase Mekah, fase Madinah pas sholat saja. Padahal fase Mekah itu apa? Perjuangannya luar biasa. Ya, Rasulullah memerintahkan hijrah yang pertama ke Habasyah. Kemudian Rasulullah hijrah kedua ke Habasyah juga. Rasulullah diboikot 3 tahun. Sampai beliau dan para sahabat itu makan daun-daunan, Pak. 3 tahun, Pak, diboikot oleh orang Quraisy. Ya. Dan para sahabat, ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, sampai seperti itu. Ya. Apakah masih tetap fase Mekah? Ya. Oh, panjenengan sehat sedoyo, ya, bisa makan, bisa sekolah, bisa kerja, bisa macam-macam, ya. Nah ini, lah pas waktu sholat kok pas fase Mekah. Ya. Nah, inilah Islam. Islam itu kafah. Islam itu sudah sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk udkhulu fi silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, ini yang paling penting.